Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bihudurikum fi barnamij Keluarga Jannah. Tayyib, ya ayyuhal asdiqa wa ya ayyuhat tulab, fi hadzal fursa atau fi hadhil fursa insyaallah Bunda Al sauqaddimu lakum al-madah lil ghatil arabiyyah anil qa'idah yakni al-jumlah fi lughatil Indonesia kalimat. Baiklah, selamat datang teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa bertemu kembali di kesempatan pagi ini, kesempatan kali ini, dan semoga saja membawa keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Masih dalam nuansa Maulid Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Baiklah, pada kesempatan kali ini Bunda mau mengajak teman-teman dan para mahasiswa semua untuk belajar tentang jumlah atau kalimat. Kemarin kita sudah membahas kata dalam bahasa Arab itu adalah kalimatun. Nah, kalimat dalam bahasa Arab adalah jumlatun atau al-jumlah ya, teman-teman dan mahasiswa semuanya. Nah, dalam bahasa Arab jenis jumlah atau jenis kalimat itu ada dua, teman-teman. Yaitu dan mahasiswa semuanya, yaitu yang pertama adalah ismiyah, kemudian yang kedua adalah fi'liyah, ya. Ismiyah dari unsur katanya saja itu dari ismun ya. Jadi dia diawali oleh isim. Nah, kemudian fi'liyah dari unsur katanya saja itu fi'lun, maka dia diawali oleh fi'il. Baiklah, sekarang kita bahas satu-satu ya. Ismiyah, ya. Ismiyah itu susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada itu disebut subjek atau subjek dalam bahasa Indonesianya ya. Kemudian khobar itu adalah predikat atau objek ya. Bisa predikat saja, bisa predikat plus objek. Jadi nanti juga ketika teman-teman dan para mahasiswa semua fokus belajar bahasa Arab, maka nanti akan ketemu pembelajaran jenis-jenis dari khobar ya. Tapi di sini Bunda hanya contohkan beberapa saja ini ya. Nah, ismiyah tadi ingat ketika teman-teman dan mahasiswa semuanya bertemu dengan kalimat dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab berbahasa Arab, ketika dia diawali oleh isim, ya, isim itu apa? Ingat, kata benda ya. Nah, ketika dia diawali oleh isim, maka kalimat tersebut disebut kalimat ismiyah dan susunannya adalah mubtada dan khobar, gitu ya. Minggu kemarin kita sudah belajar bab i'rab ya, kedudukan suatu bahasa atau tanda membaca tanda atau akhir kata dari suatu kata tersebut ya. Bacaannya apa, cara membacanya bagaimana, apakah dhammah, kasroh, fathah atau jazm gitu ya. Nah, itu i'rab kemarin. Nah, disinilah kita akan sebagian gitu ya untuk mempelajarinya. Jadi ketika kita tahu dia mubtada, maka dia harokatnya lihat di samping ini. Nah, ini harokatnya ini adalah dhammah atau dhammatain gitu ya. Jadi dibaca rofa dia ketika dia sebagai mubtada. Nah, contohnya di sini yaitu mubtada dan khobar ya. Khobar juga ketika dia berbentuk isim maka dia rofa. Tapi ketika dia berbentuk fi'il atau fi'il dan maf'ul bihnya atau kemudian dia fi'il kemudian ada jar majrurnya. Nah, itu tidak terikat harus selalu rofa gitu ya khobarnya ya.
namun dikira-kirakan itu adalah rofa gitu. Nah, Muhammadun qaimun. Muhammadun qaimun. Muhammad sedang berdiri atau orang yang sedang berdiri gitu ya. Muhammadun qaimun, Muhammad orang yang berdiri. Nah, Muhammadun itu sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar begitu. Kemudian Muhammadun yata'allamu al-arabiyata. Muhammadun sebagai mubtada, yata'allamu al-arabiyata itu sebagai khobar. Muhammad belajar bahasa Arab. Kemudian Muhammadun mubtada, yadhabu ilal masjidi itu sebagai khobar ya. Muhammadun mubtada, yadhabu ilal masjidi khobar. Nah, ini tadi ismiyah, kalimat yang pertama, jenis kalimat pertama ya teman-teman dan mahasiswa semuanya. Terdiri dari mubtada dan khobar susunannya. Nah, ketika dia kalimat fi'liyah ya, kalimat fi'liyah ini diawali oleh fi'il dan susunannya terdiri dari fi'il, fa'il, maf'ul bih. Ya. Nah, dalam bahasa Arab itu kan ada subjek, predikat, objek ya, teman-teman dan mahasiswa semuanya. Dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Indonesia itu susunan kalimat kita dalam bahasa Indonesia itu terdiri dari subjek, predikat, objek. Subjek itu pelaku, predikat itu pekerja, kata kerjanya, objek itu adalah yang dikenai pekerjaannya ya. Nah, sama dalam bahasa Arab juga seperti itu teman-teman. Nah, ini dia pembagiannya. Tadi di ismiyah itu mubtada, subjek, khobar itu predikat atau predikat plus objek di dalam posisi khobar itu. Nah, ketika fi'liyah, fi'ilnya itu sebagai predikat, kata kerja gitu ya. Kemudian fa'ilnya itu pelaku atau subjek, kemudian maf'ul bihnya itu adalah objek atau yang dikenai pekerjaannya gitu. Kayak di sini misalnya contohnya kita lihat ya. Yata'allamu Muhammadun al-arabiyata. Nah, fi'il itu i'rabnya atau harokat akhirnya ini tergantung dia fi'il apa. Apakah fi'il madhi, mudhari atau fi'il amr. Nah, ketika fa'il maka harokat akhirnya itu adalah cara membacanya itu dhammah atau dhammatain teman-teman dan mahasiswa semuanya. Ya. Nah, kemudian ketika maf'ul bih cara membaca huruf akhirnya atau i'rabnya adalah fathah atau fathataini. Ya. Fathah atau fathataini. Jadi ini rofa, fa'il itu dibaca rofa. Nah, kalau maf'ul bih itu dibaca nasab gitu ya. Nah, kita lihat contohnya tadi. Yata'allamu Muhammadun al-arabiyata. Jadi yata'allamu ini fi'il, dia diawali fi'il, maka dia disebut fi'liyah ya, kalimat fi'liyah. Muhammadun itu fa'il, maf'ul bihnya al-arabiyata. Muhammad belajar bahasa Arab. Ingat ini di sini ya, subjeknya ini, harokatnya. Kemudian di sini maf'ul bihnya itu harokatnya adalah fathah atau fathata ini, ingat al-arabiyata. Ketika ada alif lam maka fathah biasa. Ketika tidak ada alif lam maka dia fathata ini ya, begitu. Jadi mana subjeknya, mana fa'ilnya? Muhammadun. Mana fi'ilnya? Ya ta'allamu. Mana objeknya? Maf'ul bih. Begitu ya teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Jadi ketika teman-teman dan para mahasiswa semuanya bertemu kalimat dalam bahasa Arab, dalam Al-Quran, dalam hadis, dalam kitab-kitab berbahasa Arab ya, itu ketika kalimat diawali fi'il begini, maka dia disebut kalimat fi'liyah. Dan teman-teman dan mahasiswa semuanya jangan bingung, berarti susunannya kalau kalimat fi'liyah terdiri dari fi'il, fa'il, dan maf'ul bih gitu ya. Dan cara membacanya berkaitan dengan qiraatul kutub atau membaca kitab-kitab berbahasa Arab. Jadi ketika fa'il maka dia dhammah atau dhammatain, ketika maf'ul bih maka dia fathah atau fathataini begitu. Ya ta'allamu Muhammadun al-arabiyata ya. Nah, sekarang contoh yang kedua. Ya'kulu Ali al-khubzah. Ali makan roti. Ya'kulu itu fi'il, Ali itu fa'il. Ali kenapa dia bukan alun atau ali atau aliyun?
Karena di sini Ali ini adalah isim fa'il yang mempunyai huruf ailat di akhir. Jadi dia dikira-kirakan saja dhammah atau dhammatainnya ya teman-teman, dhammataininya. Jadi yaqulu Ali al-khubza. Al-khubza ingat fathah karena dia sebagai maf'ul bih atau yang dikenai pekerjaan ya. Kemudian yang ketiga, taktubu Fatimatun ad-darsa. Fatimah menulis pelajaran. Mana fiilnya? Taktubu. Kenapa dia disebut fiil ya? Karena dia diawali oleh fiil atau kata kerja. Fatimah sebagai apa? Fatimah sebagai fa'il. Ad-darsa sebagai apa? Ad-darsa sebagai maf'ul bih. Ingat ini tun ya. Kemudian ini sa, bukan si, bukan su, tapi sa karena dia sebagai maf'ul bih, teman-teman dan mahasiswa semuanya. Jadi, insya Allah bisa dipahami ya. Ketika kita pengen mengarang dalam bahasa Arab pun, membuat cerita dan sebagainya, membuat kalimat, maka kita tinggal pilih, teman-teman dan mahasiswa semuanya, apakah mau menggunakan konsep ismiyah atau mau menggunakan konsep fi'liyah, itu terserah kita. Jadi ketika kita pengen bikin kalimat atau membuat bacaan dalam bahasa Arab, apakah menggunakan kalimat ismiyah tadi atau menggunakan kalimat fi'liyah tadi, maka itu terserah kepada teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Jadi intinya pembelajaran kita hari ini, kalimat dalam bahasa Arab itu ada dua jenis, yaitu ismiyah dan fi'liyah. Ismiyah itu diawali isim dan susunannya terdiri dari mubtada dan khobar. Kemudian yang fi'liyah ya. Yang fi'liyah ini diawali oleh fi'il. Dan susunannya terdiri dari fi'il atau fi'lun, fa'ilun, maf'ul bih. Atau fi'il, fa'il, maf'ul bih. Begitu ya teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Oke, baiklah. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada hari ini. Semoga berkah dan manfaat. Mari banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah baik setiap saat gitu ya, baik saat bulan Maulid ataupun tidak dalam bulan Maulid. Ya, karena bersalawat kepada Rasulullah, insya Allah kita nanti kelak di akhirat, semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW ya teman-teman dan para mahasiswa semuanya. Baiklah, Bunda juga mengajak, mari kita berdoa semoga wabah corona segera hilang dari negara kita, dari dunia ya teman-teman, karena masih ada yang positif dan masih banyak yang positif di negara kita. Semoga yang positif, yang lagi terkena COVID dan sakit segera sembuh dan segera sehat semuanya. Dan buat para subscriber Bunda, buat para penonton dan siapapun yang lagi sakit, semoga segera sembuh dan sehat semua ya. Nah, yang sehat selalu disehatkan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang sakit juga segera sembuh, sehat walafiat, pulih kembali dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, ilahuna awalan dirasatuna wa syukran katsiran ala ihtimamikum wal afu minkum. Ila liqa fi fursatil ukhra. Ma'assalamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.